Halo semuanya, topik kita kali ini adalah Pancasila sebagai ideologi. Submateri Pancasila sebagai ideologi yaitu berikut. 1. Apakah itu ideologi? 2. Mengapa Pancasila itu penting? 3. Sejarah dan latar belakang Pancasila. 4. Pancasila sebagai ideologi terbuka. 5. Tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa. 6. Upaya mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. 7. Kesimpulan. Kita masuk ke yang pertama. Apa itu ideologi? Ideologi adalah kumpulan gagasan, konsep, dan pandangan hidup yang menjadi dasar pemikiran dan tindakan kelompok atau bangsa. Ideologi berfungsi untuk menyatukan pandangan masyarakat tentang cara mencapai tujuan bersama. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengapa Pancasila itu penting. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur dan karakter bangsa. Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi panduan utama bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia dalam menjaga persatuan dan keadilan. Lalu, bagaimana sejarah dan latar belakang Pancasila di Indonesia? Pancasila memiliki sejarah yang sangat panjang, dimulai dari masa penjajahan yang melahirkan semangat perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selama bertahun-tahun, rakyat Indonesia menghadapi penjajahan yang menimbulkan tekad kuat untuk bersatu. Namun, Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keragaman dengan banyak suku, agama, dan budaya. Hal ini membawa tantangan besar dalam menyatukan negara yang multikultural. Untuk menjawab tantangan ini, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengadakan sidang pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini bertujuan untuk merumuskan dasar negara bagi Indonesia yang segera merdeka. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang mengusulkan 5 prinsip dasar yang kini dikenal sebagai Pancasila. Prinsip-prinsip ini disepakati sebagai landasan yang kokoh untuk persatuan dan kemajuan bangsa dan sebagai ideologi bangsa. Berikutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu Pancasila adalah ideologi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Ideologi ini terbuka terhadap perubahan dan perkembangan global. Ciri-cirinya ialah: yang pertama, responsif terhadap perubahan sosial. Yang kedua, mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitas. Dan yang terakhir ialah menerima aspirasi masyarakat melalui musyawarah. Berikutnya adalah tantangan Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama ialah globalisasi. Pengaruh budaya asing yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ialah radikalisasi. Ancaman dari paham ekstrim yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Tantangan dalam memastikan pemimpin bangsa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan. Contoh kasus melanggar ideologi. Peristiwa G30 SPKI. Gerakan 30 September atau G30 SPKI merupakan sebuah upaya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1965 dengan tujuan mengubah dasar ideologi negara Indonesia dari Pancasila menjadi komunisme. Dalam konteks PKI di Indonesia, ideologi komunisme diterapkan dengan tujuan menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Mereka ingin membentuk negara yang berdasarkan ajaran Marxisme-Leninisme dengan kepemimpinan negara yang berpusat pada Partai Komunis dan tidak mengakui peran agama dalam kehidupan publik. Bagi mereka,
agama dianggap sebagai penghambat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat komunis. Selanjutnya, upaya mempertahankan ideologi. Upaya mempertahankan ideologi Pancasila meliputi 1. Pendidikan Pancasila dan karakter bangsa. Menguatkan pemahaman Pancasila di semua jenjang pendidikan agar generasi muda mencintai dan menerapkannya. 2. Literasi digital dan anti-radikalisme. Meningkatkan literasi digital untuk mencegah penyebaran paham radikal dan berita hoaks yang bertentangan dengan Pancasila. 3. Kebijakan publik berbasis Pancasila. Memastikan kebijakan mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. 4. Pelestarian budaya lokal. Menguatkan identitas bangsa melalui budaya lokal yang mengandung nilai Pancasila. 5. Partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Mendorong ketertiban masyarakat dalam proses demokrasi untuk memperkuat rasa memiliki terhadap negara. 6. Ekonomi berkeadilan. Mewujudkan keadilan sosial dengan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat. 7. Kerukunan antar umat beragama. Menjaga toleransi dan dialog antar agama untuk memperkuat persatuan. Jadi teman-teman, bisa kita lihat bahwa Pancasila ini bukan sekedar simbol atau kata-kata yang dihafal dari buku, tapi merupakan nilai-nilai yang jadi pegangan hidup bangsa kita. Setiap silanya punya makna mendalam yang relevan untuk kita semua. Mulai dari menghargai perbedaan, menjunjung kemanusiaan, sampai menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman. Di zaman sekarang, dengan segala tantangan globalisasi dan budaya asing yang masuk, kita perlu banget tetap pegang erat Pancasila supaya bangsa kita tetap kokoh dan bersatu. Nah, itulah sedikit pembahasan kita tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Semoga teman-teman bisa ambil manfaat dari materi ini dan semakin semangat buat mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kalau kita semua berkomitmen, Indonesia pasti bisa jauh lebih baik, lebih maju, dan lebih kuat. Jangan lupa, Pancasila bukan hafalan, tapi tindakan nyata di kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe.